anak-anakku sekalian, kita bertemu kembali dengan pembelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas tentang koordinat kartesius. Koordinat kartesius dipakai dalam menentukan setiap titik di dalam bidang dengan memakai pasangan dua bilangan yang biasa disebut sebagai komponen X bagian depan atau absisnya, dan juga komponen Y atau ordinat dari titik tersebut. Sehingga dibutuhkan dua buah sumbu koordinat, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Misalnya di sini ada bidang koordinat ya, ada koordinat 2,3. Berarti di sini 3 adalah Y-nya atau ordinatnya. 2 sebagai absisnya, ini menunjukkan jarak terhadap sumbu Y, sedangkan ordinatnya yaitu 3 menunjukkan jarak terhadap sumbu X. Pada bidang koordinat ini ada beberapa titik. Bagaimana cara menentukan koordinatnya? Ini kebalikan dari tadi. Coba perhatikan, misalnya saja ada titik A. Berapa koordinatnya? Coba lihat komponen pada sumbu X. Ya, pada sumbu X-nya di sini ketepatan di angka 1 ya, sedangkan Y-nya lurus dengan 0 sehingga koordinat A adalah 1,0. Misalnya lagi ada titik B. Titik B di sini lurus dengan angka 2 pada sumbu X, maka komponen X-nya adalah 2. Sedangkan komponen Y-nya bisa dilihat lurus menuju angka 4, sehingga koordinat titik B adalah 2,4. Demikian juga untuk mencari koordinat titik C. Koordinat titik C adalah 5,7, sedangkan koordinat titik D adalah 6,4. Pada bidang koordinat, karena dengan adanya dua sumbu, yaitu sumbu X dan sumbu Y, maka bidang koordinat terbagi menjadi 4 bagian atau 4 daerah, di mana daerah pada bagian atas kanan yaitu skala X-nya positif dan skala Y-nya juga positif, ini disebut kuadran pertama. Sedangkan di bagian kirinya skala X-nya negatif, skala Y-nya positif, itu disebut kuadran kedua. Sedangkan yang ketiga itu di bagian kiri bawah, skala X-nya negatif, skala Y-nya juga negatif. Sedangkan untuk kuadran keempat, skala X-nya positif, skala Y-nya negatif. Sekarang kita lanjutkan dengan posisi titik terhadap titik acuan. Posisi titik ini terhadap titik acuannya ada dua macam. Yang pertama adalah titik acuan pusat salib sumbu atau memiliki koordinat 0,0, dan yang kedua titik acuannya adalah titik tertentu yang memiliki koordinat A, B. Kita mulai untuk titik acuan pusat salib sumbu 0,0. Misalnya di sini titik P memiliki koordinat 1,2. 1 itu komponen X-nya ya, dan 2 komponen Y-nya. Bisa dilihat ya di gambar. Berarti titik P terhadap titik pusat 0,0 ini dari 0 berjarak 1 satuan ke kanan dan 2 satuan ke atas. Yang kedua, titik acuannya adalah titik tertentu. Saya beri bentuk umum A, B. Saya memiliki 3 buah titik E, F, G pada bidang koordinat. Misalnya saja kita fokus di titik E ya. Sekarang titik acuannya misalnya titik F ya. Titik E kalau dilihat dari titik F, maka jaraknya titik E adalah 4 satuan ke kanan. Bisa dilihat ya, 4 kotak jaraknya ke kanan dan 1 ke atas. Berarti titik E terhadap titik F, dari titik F memiliki posisi 4,1. Demikian juga misalnya saja titik F dari G. Ya, titik F dari G berarti titik F
bisa dilihat dari G, bisa dilihat di situ jaraknya ya. Kalau dilihat dari G maka titik F itu berjarak 1 ke kanan ya, 4 ke atas, berarti memiliki koordinat 1,4. Ingat ya, pergerakan yang mendatar didahulukan baru yang vertikal. Sekarang kita lanjutkan posisi garis terhadap garis sumbu ya. Posisi garis terhadap garis sumbu ada 2 macam yang kita pelajari. Yang pertama sejajar sumbu koordinat, dan yang kedua adalah memotong sumbu koordinat. Yang sejajar sumbu koordinat bisa dilihat gambar ya. Ada sumbu X, sumbu Y yang berwarna hitam itu sumbu koordinatnya, sedangkan garis-garis coba difokuskan yang mendatar dulu ya. Di situ ada garis yang berwarna biru di atas sumbu X dan ada gambar berwarna ungu di bawah sumbu X ya, di mana kedua garis ini sejajar dengan sumbu E ya. Ingat pengertian garis jajar waktu di kelas 7. Garis jajar itu yaitu 2 garis yang walaupun diperpanjang sampai manapun tidak akan berpotongan. Demikian juga dengan garis K dan L ini dua-duanya sejajar dengan sumbu E. Sedangkan garis yang vertikal yang berwarna merah ya, dinamakan M dan N, ini sejajar dengan sumbu Y, di mana 2 garis ini kalau diperpanjang juga tidak akan berpotongan dengan sumbu Y. Nah, 2 macam garis ini yang sejajar dengan sumbu X maupun yang sejajar dengan sumbu Y, coba diamati gambarnya. Yang sejajar dengan sumbu X yaitu K dan L otomatis tegak lurus dengan sumbu Y. Demikian juga dengan M dan N, di mana tadi sudah saya jelaskan sejajar dengan sumbu Y, maka 2 garis ini tegak lurus dengan sumbu X. Kemudian untuk yang kedua, garis yang memotong sumbu koordinat. Bisa dilihat gambarnya, yang memotong itu berarti tidak sejajar sumbu. Ya, karena kalau garisnya itu sejajar sumbu, maka hanya memotong sumbu yang lainnya. Tetapi di sini tidak ada yang sejajar dengan sumbu, maka garisnya akan memotong kedua sumbu sekaligus. Lihat gambar kiri, ya, ada yang miring ke kanan dan ada yang miring ke kiri. Dua-duanya tidak sejajar sumbu koordinat, maka memotong dua-duanya. Sedangkan gambar yang kanan, ya, garis L dan M ini dua-duanya sejajar. Ya, karena tidak sejajar sumbu, maka juga otomatis akan memotong sumbu X sekaligus sumbu Y. Demikian anak-anak pembelajaran kita pada hari ini pada materi koordinat kartesius, mudah-mudahan bisa diterima dengan baik, dan jika ada masalah bisa menghubungi gurunya masing-masing untuk memperjelas materi ini atau mengulang video dari awal kembali. Demikian anak-anak, jangan lupa like dan subscribe di bawah ini. Terima kasih atas perhatiannya dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.